Ya, alhamdulillah barusan kita sudah dengarkan arti daripada surat Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan membahas tentang tafsirnya. Ya, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini surat Al-Ma'un ini ada namanya selain Al-Ma'un, barang yang berguna. Ada nama juga surat Ad-Din karena dimulai dengan biddin, surat tentang agama. Agama itu bisa diartikan pembalasan dan sesuatu setelah yang namanya hari akhir. Ya, makanya di sini dinamakan nama lain daripada surat Al-Ma'un yaitu surat Ad-Din. Ya, surat Al-Ma'un, surat Ad-Din ini ada perbedaan pendapat. Apakah surat ini surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, atau surat Madaniyah? Ya, jadi memang ciri daripada surat Makkiyah adalah suratnya pendek-pendek. Ya, suratnya ciri-cirinya adalah pendek-pendek. Tapi Al-Ma'un ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Ya, bahkan ada juga yang mengatakan sebagiannya Makkiyah, sebagiannya Madaniyah. Ya, jadi surat Al-Ma'un ada perbedaan pendapat tentang penurunannya, apakah diturunkan di Mekah atau di Madinah. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Maksud di sini aibil jaza'i wal hisab, ada yang namanya hari pembalasan. Jadi agama di sini itu lebih ke khusus nanti ketika kita sudah meninggal. Ada yang namanya al-jaza, ada yang namanya hisab. Jaza itu pembalasan. Ketika seseorang berbuat baik, bagusnya dikasih kebaikan juga. Ya, tapi ingat, orang yang dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu salah satu tanda dia akan mendapatkan rahmat. Jadi amal kita ini tanda kita akan mendapat rahmat dari Allah. Ketika seseorang dapat rahmat dari Allah, insya Allah dia akan masuk ke dalam yang namanya surga. Ya, wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'alihi. Itu di dalam kitab akidah seperti itu. Ada yang namanya sifat jaiz bagi Allah. Allah punya sifat jaiz, yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Nah, ketika seseorang berbuat baik, nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga itu bifadlihi, dengan anugerah dari Allah. Ya, jadi itu. Jadi yang namanya jaza seperti itu. Tetapi ketika ada orang yang berbuat jelek, dia berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak mau beriman kepada Allah, nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa biadlihi, dengan keadilan Allah. Adil, Allah itu maha adil. Itu misalnya Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama, yaitu hari pembalasan dan ada yang namanya hisab, perhitungan amal. Ya, kalau saja, makanya di sini dijelaskan di dalam tafsirnya, wa illam ta'rifhu, kalau saja kamu nggak tahu nih, ya, orang yang mendustakan agama, maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah satu tandanya, cirinya orang yang mendustakan agama, tidak peduli terhadap nanti ada kehidupan setelah meninggal, yaitu orang tersebut adalah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Ya, maksudnya apa? Ayyadfahu bi unfin an haqqihi. Ya, dia menolak dengan keras dari haknya anak yatim. Ada hak yang namanya anak yatim. Anak yatim, ya, salah satunya dia punya kan yang namanya warisan. Kalau ada warisannya, warisannya enggak dikasihin ke anak yatimnya. Ya, ini hati-hati.
harta anak yatim itu hati-hati. Terus kita juga nggak ngedidik dia, hati-hati. Memang banyaknya anak yatim itu ya luar biasa, masya Allah. Kalau ngedidiknya itu perlu kesabaran. Tapi ingat ya, kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita mengasuh anak yatim, nyantunin anak yatim, terus kita didik anak yatim, kita benar-benar didik sehingga dia menjadi anak yang berguna, insya Allah nanti di akhirat akan dekat dengan Rasulullah SAW, akan sangat dekat. Ya, pernah dibahas oleh guru kita yaitu Habib Abdul Rahman. Ya, luar biasa keistimewaan orang yang menyantunin dan mendidik anak yatim, mengasuh anak yatim. Nah, itu. Tapi orang ini nggak mau mendidik anak yatim, hak-haknya diambil. Ya, hak-haknya diambil. Nah, ini hati-hati. Ya, orang ini termasuk orang yang mendustakan agama. Yang kedua, ciri orang yang mendustakan agama adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, wala yahuddu tadi tidak memberikan. Ya, baik itu ke dirinya, di sini tafsirnya nafsahu wala ghairahu. Ya, ke dirinya sendiri atau ke orang lain. Ala ta'amil miskin, memperhatikan makanan anak orang miskin. Ya, kita pernah dengar yang namanya fakir, ada yang namanya miskin. Nah, kalau fakir itu lebih parah banget. Ya, kalau miskin itu kan biar ada mendingan. Ya, kalau misalnya dia seharinya butuh 100.000, dia cuma punya uang 10.000, berarti kurangnya banyak 90.000. Itu namanya fakir. Dalam bab zakat kita pernah bahas. Ada yang namanya miskin. Kalau miskin itu lebih setengahnya, misalnya dia punya uang kebutuhan sehari semalamnya 100.000, hanya punya uang 60.000, berarti kurang 40.000, tetapi udah lebih dari setengahnya. Ya, ini namanya miskin. Ya, miskin. Ya, dia nggak memperhatikan tetangganya, temannya, ya orang lain, terus lagi saudara-saudaranya, nggak diperhatiin. Ya, nggak diperhatiin. Ya, hati-hati, ini termasuk orang yang mendustakan agama. Ayat amihi, nggak mau ngasih makan ke orang miskin. Ada orang yang minta-minta dia cuek, ada orang tetangganya yang kelaparan dia cuek. Ya, dia nggak mau pedulikan. Yang penting kita aja senang, orang lain nggak usah dipedulikan. Ya, hati-hati. Terus selanjutnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawailun ini ada yang mengartikan rakawail. Fawailun juga ada yang mengartikan fawailun itu adalah kecelakaan. Lil musallin, bagi orang yang sholat. Nah, fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang bagaimana? Dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum, orang-orang, an sholatihim, yang ketika sholatnya sahuna, merasa males. Ya, males. Ay ghafilun, ya, ghafilun yuakhirunaha an waqtiha. Ya, pas masuk waktu sholat dia antar sholatnya sehingga berakhir waktu sholat. Habis waktu sholat ya dia nggak dikodok. Ini fawailul lil musallin, nanti rakawel itu. Ya, orang ini ghafilun yuakhiruna an waqtiha, jadi enggak sholat di dalam waktunya. Nah, jadi maksudnya itu bukan dientar-entar, tapi kalau saja masuk waktu sholat, kita di dalam perjalanan masuk waktu sholat, ingat, pernah saya ajarin, kita ingatkan dalam hati niat kita akan melaksanakan sholat di dalam waktunya, karena itu sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi pas waktu sholat ingat
ya datang waktu sholat ada zuhur, asar, maghrib dan yang lainnya, pas di perjalanan kita kan susah nyari musola, susah nyari masjid. Ingat, pas dalam hati, ya dalam hati kita niat akan melaksanakan sholat dalam waktunya. Karena bahaya dalam sholat taufik, kalau saja orang tersebut nggak niat seperti itu, terus pas 10 menit meninggal, ya orang tersebut ini termasuk orang yang melalaikan sholat. Tetapi kalau saja kalau saja udah niat pas 10 menit meninggal, orang tersebut tidak termasuk orang yang melalaikan sholat, karena udah niat dalam hati. Makanya ingat, pas masuk waktu sholat, dengar adzan, dalam hati kita niat akan melaksanakan sholat dalam waktunya. Ya, ini kalau saja orang yang nggak niat, terus sahun, dia mengakhirkan sehingga waktunya habis, ya ini orang tersebut akan dimasukkan ke neraka wail, ya. Bahkan di dalam tafsir, ya, di dalam tafsir As-Sawi di sini dijelaskan, wa amma man taraka sholaf wa huwa mu'minun muwahhid wa huwa asin alaihi ayyatuba wa yaqdiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya meninggalkan sholat, terus dia orang yang mukmin, ya orang yang bertauhid kepada Allah, maka dia ya orang yang bermaksiat kepada Allah, fahuwa asin. Ya, orang ini dituntut untuk apa? Ya, untuk alaihi ayyatuba wa yaqdiha, dituntut untuk bertaubat. Jadi kalau saja misalnya kita ketiduran, tiduran sampai mengakhirkan waktu sholat subuh, misalnya bangun jam 6:30, ya bertobat kepada Allah, terus bertobat, habis bertobat wayak diha, dikodok sholatnya. Jadi ada yang namanya kodok sholat. Niatnya bagaimana? Adaannya diganti kodokan. Berarti sholat subuh contohnya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodo'al lillahi ta'ala. Jadi adaannya diganti dengan kodoan. Kalau adaan adalah melaksanakan sholat dalam waktunya, kalau kodoan melaksanakan sholat di luar waktunya. Ya, itu ya perbedaannya. Fa in mata wa huwa musirrun ala tarkiha fa huwa tahtal masyiah. Kalau saja ada orang ya yang meninggalkan sholat seperti tadi, terus belum belum sempat mengkodok sholat, fa in mata wa huwa musirrun ala tarkiha, ya karena banyak kodoknya, ya fa huwa tahtal masyiah, itu dikembalikan kepada Allah. Ya, itu dikembalikan kepada Allah. Apakah Allah pengen menyiksanya atau mengampuninya? Tapi di sini jelaskan, wa amma intaba, tapi dia kalau saja bertobat, benar-benar bertobat, wa syara'a fil qada'i, terus dia benar-benar mengkodok, ya benar-benar mengkodok, tiap hari dia kodok, tiap waktu ya kodok, karena sholat yang dia tinggal sewaktu muda banyak, lumayan banyak. Wa syara'a fil qada' famata qabla tamamihi, terus dia meninggal sebelum semuanya dilaksanain. Makanya di sini dijelaskan fa innahu maghfurun lah, orang tersebut insya Allah akan diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Bertobat dan langsung benar-benar melaksanakan kodok sholat. Nah, jadi kodok sholat itu ada. Ya, jadi tadi udah dijelaskan adaannya ganti kodokan. Nah, jadi fawailul lil musallin. Selanjutnya neraka wel untuk orang yang sholat itu, neraka wel ya untuk orang yang sholat, ciri yang kedua adalah alladzina hum yuraun. Ketika dia sholat ada punya sifat riya.
Ria itu ingin dilihat oleh orang lain. Kenapa kamu sholat mulu? Kenapa kamu sholat berjamaah? Supaya orang lain pada tahu saya ini rajin ke musola, saya ini ahli ibadah. Hati-hati itu. Fawailul lil musallin, itu juga celaka tuh bagi orang yang sholat. Karena kenapa? Sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Fawailul lil musallin. Makanya di dalam tafsirnya ini fis sholah ay fis sholah wa ghairiha, dalam sholat dan selainnya. Jadi ingat ya, ibadah semuanya harus benar-benar semata-mata karena Allah, jangan karena manusia. Kalau saja masih karena manusia, nah hati-hati ancaman Allah, fawailul, ya kecelakaan, dia akan mendapatkan kecelakaan, sia-sia apa yang ia lakukan, ya apa yang ia lakukan. Wa ghairiha, selainnya harus ikhlas semata-mata karena Allah. Sedekahnya ya di sini dijelaskan kasodakoti wa nahwiha min anwa'il birri, contohnya seperti sedekah dan yang lainnya yang bernilai ibadah harus semata-mata karena Allah. Awalnya memang ibadah itu awalnya ada sifat riya sedikit, tapi kalau saja diterus-terusin kita akan berpikir, masa sih kita beribadah terus-menerus seperti ini? Ya, nggak bakalan ada akhirnya ada seperti itu. Ya, ada pengen dilihat oleh orang lain, itu akan hilang sendirinya. Nah, jadi ya terus saja beribadah, insya Allah riya tidak akan ada. Ya, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan dia tidak memperdulikan ya sesuatu yang bermanfaat. Al-ma'un tadi sesuatu yang bermanfaat, menolong orang lain. Apa artinya Bang Acam di situ? Dan enggan memberikan bantuan. Di situ bantuan. Al-ma'un di sini ada yang mengatakan dari lapad a'ana yu'inu, jadi dari lapad a'ana itu bantuan, benar, a'ana. Ada yang mengatakan ana, ya itu artinya sesuatu yang bermanfaat, bantuannya Bapak. Wa yamna'unal ma'un, dia nggak mau memberikan bantuan. Ini juga seperti apa orang yang akan mendapatkan celaka. Di sini contohnya kal ibroh, jarum, ya jarum juga itu bermanfaat kepada orang lain. Sesuatu apapun kalau saja itu ada nilai, ya nilai untuk memberikan manfaat, kita kasih manfaat, ya kasih manfaat. Kal ibroh wal qasi, ya bahan perkakas, wal qidar, ya wal qasati, kalau saja ada yang pinjam kita kasih pinjam semuanya. Ya wa yamna'unal ma'un, enggak kita punya orang kalau pengen beli dong, ya itu hati-hati. Ini termasuk fawailul lil musallin, ya nanti kecelakaan. Ya kalau ada orang yang pengen minjem, yang minjem kasih, kalau enggak ngasih hati-hati. Ya ini termasuk dalam kategori wa yamna'unal ma'un. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya ada pertanyaan? Ya, ada soal itu jadi mengurus waktu. Iya. Ada memang dari perjalanan memang tidak, ya mau sholat di masjid, mau sholat pada waktunya. Iya. Kalau di rumah begitu ada itu nanti jam 1 atau jam 2, terus nanti 3 itu termasuk lalai nggak Ustaz? Termasuk melalaikan. Jadi di sini dijelaskan di dalam tafsirnya itu ay ghafilun yuakhiruna an waqtiha. Jadi melalaikan, mengakhirkan sampai sholat enggak di dalam waktunya. Ya, makanya dalam fikih itu waktu sholat itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang namanya waktu fadilah, ada yang namanya waktu mubah, ada waktu yang lainnya. Ada 5 macam. Ya, jadi yang jelasnya ketika kita sudah masuk waktu sholat, penting kita ada dalam hati akan niat melaksanakan sholat dalam waktunya.
Adapun untuk pelaksanaannya, kalau saja di awal waktu, oh berarti dia melaksanakannya di dalam waktu fadilah, dalam waktu yang utama akan bernilai ibadah. Tapi kalau saja melaksanakan waktunya jam 1, ya jam 1 itu tidak termasuk sahun ini. Ya karena kenapa? Karena tafsirnya masih dalam waktu sholat. Ya masih dalam waktu sholat. Ya jadi itu nggak apa-apa. Karena dalam waktu sholat juga ini dibagi bermacam-macam. Yang jelas jangan sampai mengakhirkan waktu sehingga keluar dari waktu sholat. Ya itu ya. Nah, dalam fikih juga seperti itu dijelaskan. Jadi waktu sholat itu ada beberapa bagian. Ada waktu fadilah, waktu mubah, dan bahkan ada yang makruh sampai ke waktu haram. Ya, jadi yang nggak boleh itu waktu makruh dan waktu haram itu. Waktu haram yaitu misalnya waktu sholat duhur habisnya jam 3 ya. Diakhirin sampai jam 3 kurang 5 baru melaksanakan sholat duhur. Itu haram itu. Diakhirin. Kalau saja diakhirin waktunya nanti jam 2:30 karena kenapa lagi kerja, itu nggak apa-apa. Itu masih waktu mubah. Ya. Satu lagi nih kodok. Ya. Salat subuh itu kan bangun sengaja mungkin dia begadang ya. Bangunnya jam 7. Kodoknya tuh nanti di subuh atau bangun langsung? Ya, kodoknya langsung. Ya, kodoknya langsung. Ya, kodoknya langsung. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau saja dia belum mengkodok sholat, ya jangan dulu melaksanakan sholat sunnah. Saking pentingnya mengkodok sholat. Ya, jadi pas jam 7 bangun langsung kodok. Jangan pas waktu zuhur. Bukan. Ya. Ya, waktu bangun. Ya. Ya Allah alam ya, karena waktu isyraq sudah masuk, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an